Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang hari ini dapat berhadir pada Kombel kita, di mana hari ini yang menjadi narasumber adalah Pak Sujarwoko yang akan memberikan materi mengenai menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Payung, Ibu Rumiasi, dan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang saya banggakan dan saya muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya dapat selama modul 1 nih. Jadi dari sekian modul itu nanti kami bisa mendiseminasikan kegiatan kami di lingkungan sekolah kita. Kemudian di sini di modul 1.4 ini juga saya akan menyampaikan tentang budaya positif, yaitu di modul 1.4 sini, di mana ini adalah nanti bagian dari aksi nyata dari tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah Ibu, kita mulai saja ya. Baiklah, saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian dulu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan SDN Negeri 1 Guntung Payung, Kota Banjarbaru. Saya di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Bapak ini minta bantu membagikan ini. Bisa sedikit nggak Bapak? Kasih saya alasan Bu. Ya, biarkan di situ Pak, ini nggak apa-apa, nanti kita lagi nanti. Singkat aja nggak apa-apa. Setuju? Nah, tidak setuju? Alasannya karena Ini satunya. Itu Ibu tempelkan sini Ibu. Udah Bu, nggak banyak. Yang terduduk membacakan lah. Yang terakhir bisa membacakan ini nanti. Sudah. Saya minta satu orang untuk membacakan, nggak apa-apa. Pak Emi terakhir nih. Bacakan Pak Emi, nggak apa-apa. ini hanya satu baru dua lagi. Oh, nggak apa-apa. Ya, saya di sini akan membacakan hasilnya. Ya. Pertanyaannya, apakah saya setuju dengan persyaratan ini? Pernyataan ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Hukuman yang mendidik kepada anak. Itu aja jawabannya. Ya, itu aja. Saya setuju. Hukuman yang mendidik kepada anak. Nah, itu. Yang kedua,
Pertanyaannya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju. Memberi penghargaan dapat memotivasi belajar karena supaya apa nih? Supaya pembelajaran lebih bermakna. Oh ya, itu. Oke, terima kasih Pak Ilmi. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ilmi. Ya, artinya di sini Bapak Ibu ya, di antaranya setuju ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa nih juga nih yang tidak setuju apabila memberikan hukuman karena dapat membuat siswa atau peserta didik kurang percaya diri. Nah, ini ada yang tidak setuju rupanya. Oke ya. Oke ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, saya minta pian merapik satu kertas saja. Iya, anggaplah itu benda berharga Ibu, dan yang meminta membuka ini nih, bagaimana caranya supaya teman Ibu ini mau membuka? Nah, itu. Bagaimana caranya? Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan rayuan? Ataukah dengan bujukan atau saja? Dengan kejipan boleh. Ada 100. Bagaimana? Boleh. Apakah perlu dengan kekerasan? Apakah perlu dengan rayuan? Apakah perlu dengan apa? Ya? Dari buka? Mau teman ibu buka? Bagaimana caranya? Oh, nggak mau juga. Ada yang mau buka nggak? Siapa yang mau buka? Ada yang mau buka? Ayo. Gimana caranya merayu? Ada isinya. Oh, gitu. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita beri tangan dulu bersama. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu, di mana ilusi satu itu guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bentuk kontrol dalam jangka tertentu murid menyadari. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini dimana miskonsepsi ini memang kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi marilah kita sama-sama merubah teori kita sebagaimana yang kita harapkan ke yang lebih baik ke depannya. Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrolnya. Jadi kita jangan stimulus terus, jadi kita perlu dengan teori-teori kontrol yang baru. Nih Bapak Ibu, realitasnya kebutuhan kita sama. Padahal kalau dalam teorinya ini ada satu kebutuhan kita yang berbeda, jadi tidak sama. Artinya kebutuhan orang itu berbeda-beda. Dia di rumah butuh apa? Apa ini butuhnya apa nih? Ya
Dan ini kita gambarkan kepada peserta didik kita bagaimana cara kita memberikan kebutuhan mereka memberikan dasar kebutuhan yang mereka perlukan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap semua murid itu sama, Bapak Ibu. Padahal benar tidak ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa, ya kan? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini adalah teori kontrolnya. Hanya ada yang bisa mengontrol Anda, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri, bukan orang lain. Misalnya Ibu Dewi mau mengontrol saya nggak bisa, ataupun saya baliknya, saya mau mengontrol Ibu Dewi nggak bisa juga. Sama juga saya lain, gitu. Nah ini kemudian pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Nah ini memaksa tadi kan, misalnya gagal membujuk, akhirnya dengan paksaan. Nah ini jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini adalah alternatif daripada teori kontrol tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah ini sekarang kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu lanjut ya. Disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, Bapak Ibu. Nah ini jadi kita memiliki keyakinan masing-masing, itulah yang menjadi dasar kita untuk mengacu pada disiplin diri kita. Kemudian untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin berasal dari motivasi internal dari diri murid tersebut. Kemudian disiplin berasal dari motivasi internal. Jika tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Nah, kita sebagai guru, Bapak Ibu, bisa memberikan motivasi kepada peserta didik. Ya, artinya itu bahwa kita ini memberi motivasi anak itulah yang namanya motivasi eksternal. Nah, ini harapannya anak itu punya motivasi internal, artinya motivasi dari diri sendiri, Bapak Ibu. Ini adalah juga acuan daripada disiplin positif tadi. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah ini tadi artinya Bapak Ibu yang memang setuju dengan penghargaan atau imbalan agar bisa memotivasi murid tadi ya, nih hukuman dapat menciptakan disiplin anak. Nah, ini bisa nanti kaitannya ke mana ke depannya, apakah penghargaan dan hukuman ini bisa memotivasi peserta didik. Lanjut Bapak Ibu. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu seperti misalnya saya mengambil sapu di kelas Ibu Duti. Nah, setelahnya itu saya harus bagaimana? Setelah saya menyapu, mengembalikan. Nah, berarti saya punya apa tuh kalau saya mengembalikan lagi? Punya apa? Saya mengembalikan lagi ke tempat Ibu tanggung jawab. Nah, ya. Kemudian saya harus datang tepat waktu. Apa tuh? Nilai kebajikannya apa kira-kira?
Nah, disiplin. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan itulah yang harus kita keluarkan dari peserta didik kita. Jadi kita berupaya memotivasi mereka bagaimana motivasi itu bisa tumbuh dari dalam diri mereka. Kemudian lanjutannya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam kurikulum mereka kita ini adalah dikenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berpikir, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan yang paling mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini Bapak Ibu, artinya nilai-nilai tersebut bersifat universal ini artinya yang umum ya Bapak Ibu, yang umum, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh peserta didik Bapak Ibu. Nah ini. Jadi seperti tanggung jawab, nah ini kan umum Bapak Ibu ya. Disiplin, nah ini sangat sangat umum sekali. Kemudian mandiri, gotong royong ini juga sangat umum atau universal. Lanjut. Konsep disiplin ini adalah hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ya yang sebagai gambaran awal dari pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita masuk dalam kelas, ada anak tiba-tiba baru datang, Assalamualaikum Ibu misalnya, Bapak izin masuk. Kamu ngapain terlambat? Hormat di depan tiang bendera. Misalnya itu adalah hukuman. Tiba-tiba Bapak Ibu, kamu lari dulu, mutar lapangan banyak 5 kali misalnya, atau 10 kali. Nah ini adalah prinsip dari hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan ya. Karena dia tidak dilibatkan membuat hukuman hukuman itu tiba-tiba tadi Pak ya. Artinya murid itu tidak tahu, oh saya kalau terlambat ini ngapain Bu, kayak gitu nih, bingung. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman atau psikis. Nah ini tadi berupa fisik suruh hormat di bawah tiang bendera ya. Nah ini kalau yang psikis, kamu ini sudah datang terlambat, nggak bawa buku pakaiannya, nah keluar lagi misalnya, pakaiannya tidak masuk dalam, tidak rapi, tidak memakai dasi ulang udara. Nah ini adalah hukuman yang berupa psikis Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi ini terencana Bu ya, disepakati sesuai dengan peraturan, merencanakan atau membuat, tapi guru yang menempel. Saya buat aturan di kelas, saya tempel sini, nah bisa di dinding. Anak-anak kamu baca, ini adalah peraturan kelasnya ya. Nah ini adalah konsekuensi namanya. Kemudian murid tetap dibuat nyaman ya, dia nyaman aja karena dia punya ibu punya aturan, saya supaya tidak terlambat datang, saya harus datang duluan ke sekolah misalnya di kelas. Nah ini ibu guru supaya bersih kelasnya, saya yang petugas piket harus menyapu supaya besok ketika masuk kelas sudah bersih. Nah ini adalah konsekuensi atau aturan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah tingkatan yang paling tinggi di sini, restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini, jadi misalnya dia datang terlambat Bapak Ibu. Nah ini nanti bagaimana caranya kita supaya anak ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bapak Ibu. Jadi dengan pendekatan, dengan berkolaborasi, maka guru bisa memberikan murid bisa memberikan solusinya masalahnya sendiri Bapak Ibu. Ya. Ini adalah tingkatan dari yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah daripada hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini Bapak Ibu, hukuman yang pertama ini sangat menyakitkan bagi murid ternyata. Jadi selama ini saya salah, nah ya
atau mungkin yang merasa oh salah saya aja. Ini ya. Kemudian tidak membuat nyaman murid ternyata. Hukuman. Dia merasa malu. Sumpah aku nah disuruh berdiri hormat pulang sama ibu. Yang ada. Padahal dia sadar ya Allah. Nah, kemudian takut. Wah saya takut nah hari ibu tuh kayak apa yuk saya yuk. Lambat masuk mau apel mau upacara. Iya amal ibu di muka. Jadi murid itu akhirnya ada jujur. Kamu kemana tadi? Saya baru sampai Pak diantar. Nah, jadi sembunyi di sana di belakang. Kemudian memaksa. Nah ini Bapak Ibu memaksa. Kamu lari 10 putaran lapangan misalnya. Wah ini kan memaksa nih. Saya belum makan ya Pak. Ya Bapak nih Pak. Nah ini kan memaksa. Kamu berdiri sana di tiang bendera hormat selama 1 jam misalnya. Kamu memaksa murid, ya enggak Bapak Ibu? Nah, ini. Kemudian peserta didik menyembunyikan kesalahannya. Jadi artinya dia akhirnya menjadi orang yang tidak jujur Bapak Ibu di sini. Karena tadi takut dihukum ya najis. Ya. Oke, kemudian peserta didik akan menjadi rendah diri Bapak Ibu. Ini saya sudah ada guru lari, ditawakan kawanan pulang sekolahan di kelas, akhirnya mereka merasa rendah diri Bapak Ibu. Nah ini mudah-mudahan hukuman ini sudah tidak lagi kita budayakan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah ini harapannya kedepannya mari kita sama-sama memahami konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang kedua penghargaan. Tidak efektif Bapak Ibu ternyata penghargaan. Kamu kalau bisa menjawab soal ini Bapak kasih uang. Nah, 5.000 misalnya. Yalah. 5.000. Wih, senangnya. Jadi akhirnya yang tidak bisa ya akhirnya aku kan diberi berapa duit lah ya lah. Akhirnya nanti mereka bisa berbuat curang Bapak Ibu. Bisa menyontek karena atau apa ya akhirnya. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Nah ternyata memberi penghargaan itu, oh kamu dapat hadiah Bang, kamu ada Bang, nah kamu tepatin aja. Nah, akhirnya anak itu tadi akhirnya geng-gengan lah, artinya punya ini apa namanya masing-masing. Karena dia merasa tidak diberi hadiah oleh ibu. Nah ini mematikan kreativitas. Nah ini tadi. Jadi Bapak Ibu yang merasa memberikan penghargaan terhadap muridnya seperti kayak kita memberi ini Bu, rapor Bu ya. Nah sekarang rapor itu kenapa tidak diperbolehkan lagi memakai ranking ya istilah? Karena ternyata memberi ranking atau memberikan penghargaan itu bisa mematikan kreativitas peserta didik Bapak Ibu. Ya sudahlah, kalau dia menjalankan tugas maka dia akan mengharapkan penghargaan. Akhirnya dia tidak akan muncul keinginan yang baru gitu loh ya, karena merasa sudah diberi penghargaan tadi sama kita. Kemudian ini tadi penghargaan dengan ranking sama juga nih, merampas hak untuk menghargai dirinya Bapak Ibu. Nah ini artinya saya sebenarnya saya bisa ini. Nah karena dia duluan yang diberi penghargaan, akhirnya dia artinya dia tidak ingin lagi meningkatkan kreativitasnya tadi itu Bapak Ibu. Saya ini sebenarnya bisa, kenapa harus diberi imbalan atau harus penghargaan nih? Padahal saya bisa mengerjakan. Nah ini. Ya lanjut Bapak Ibu. Nih perbedaan dari contoh kasus peserta didik tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Hukuman. Guru menghukum dengan hormat di bawah tiang bendera selama 10 menit. Nah ini pendidik menjadi marah dan peserta didik jadi takut. Nah ini tadi akhirnya
Kamu datang terlambat silakan hormat di tiang pembangun bendera. Nah ini takut ya. Iya takut saya lah. Ya. Kemudian konsekuensi tadi, pendidik memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan PR-nya sebanyak 3 kali. Nah ini pendidik tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Nah ini jadi karena siswa sudah membaca peraturannya di papan tulis misalnya atau yang ditempel di dinding, maka dia bisa menerima konsekuensi tersebut Bapak Ibu. Atau misalnya yang tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugasnya di luar kelas misalnya. Ya ini juga bisa nanti kita hilangkan seperti itu. Kemudian ini restitusi Bapak Ibu, ini perbedaannya ulang. Pendidik menanyakan keyakinan alas atau dirinya dan membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat, gitu, ya? Ingat Pak, akhirnya apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama? Ya? Mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Nah, sekarang kamu masih ingat sekarang kamu masih ingat. Nah, solusinya bagaimana buat kamu supaya kamu bisa mengerjakan tugas di rumah dengan baik? Nanti dia akan akan membuat solusi sendiri. Saya harus saya setelah pulang sekolah harus belajar Pak. Misalnya 1 jam belajar atau 30 menit belajar. Nanti setelah sholat maghrib saya belajar lagi Pak. Nah itu adalah solusi-solusi yang artinya kita tawarkan kepada peserta didik bagaimana dia belajarkan saya sendiri. Kemudian pendidik terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini dampaknya kepada murid. Jika kita terbuka maka murid pun akan merasa dihormati, begitu Bapak Ibu. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini Bapak Ibu. Asosiasi ini masuk ke dalam kategori identitas yang sukses Bapak Ibu. Penguatan jangka pendek. Nah ini. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi setelah nanti ada yang melanggar lagi di kemudian hari, nah ini bisa kita monitoring. Kemudian stimulus dan respon. Nah misalnya Bapak Ilmi atau misalnya siapa anak didik ya menumpahkan air di gelas di mejanya itu tumpah, lalu dia akan terus dia bisa membereskan air yang tumpah tadi dengan cara apa? Pak, saya menumpahkan air Pak di meja Pak. Terus aku harus apa? Iya Pak, saya siap untuk membersihkan. Nah ini adalah menstimulus mereka Bapak Ibu. Oke. Kemudian peserta didik kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ini akhirnya mereka tidak bisa merenungi karena sudah ada punya konsekuensi tadi. Jadi ketika dia menumpahkan air di mejanya tadi temannya, jadi dia langsung melap tanpa dia harus merenungi kenapa ya tadi saya menumpahkan, mungkin dia bercanda atau bagaimana. Ini adalah kedisiplinan dan identitas sukses dengan konsekuensi tadi Bapak Ibu. Sini lagi kita lanjutkan restitusi Bapak Ibu. Peserta didik bertanggung jawab atas perilakunya. Nah ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya anak didik yang menumpahkan air ya di meja temannya, ini dia akan bertanggung jawab atas perilakunya tadi. Kenapa kamu bisa lakukan? Kenapa saya bisa lakukan ini? Berarti karena saya bercanda dengan teman saya Bapak Ibu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah ini dia akhirnya nanti
apa ya, bisa berproses di sana. Kenapa saya tidak mengerjakan PR? Kenapa saya terlambat datang ke sekolah? Nah ini dia bisa fokus untuk berpikir tidak panjang Bapak Ibu. Kenapa dan ini perlu kolaborasi kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini menghormati orang lain. Ini yang sangat terbentuk ketika kita mengambil langkah restitusi Bapak Ibu. Teori kontrol artinya dirinya sendiri yang memegang kontrol. Nah ini kebalikan dari tadi, konsekuensi tadi Bapak Ibu, stimulus respon tadi. Jadi ketika dia menumpahkan air di meja temennya, maka dia sendiri yang akan mengontrol dirinya tadi Bapak Ibu. Kemudian peserta didik bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nih jadi apabila kita menerapkan restitusi ini, maka anak didik yang terlambat itu bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya, ataupun yang tidak mengerjakan PR, ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya buat diagram, saya buat tabel ini Bapak Ibu. Nih identitas gagal, kemudian kontrol dari luar ini Bapak Ibu nih. Jadi ini adalah motivasi tadi kita kaitkan dengan eksternal tadi ya. Menghindari hukuman, ini sini penghukum, membuat orang bersalah. Ini 5 kontrol guru Bapak Ibu, 5 kontrol guru nih. Menghukum, membuat orang bersalah, teman, memantau, manajer. Kira-kira Bu Yanti di posisi mana Ibu Yanti nih? Ayah. Kira-kira atau Bapak ini kira-kira posisi mana ini? Atau Ibu Rita misalnya, kira-kira di posisi mana ini? Belum kira. Pemantau. Pemantau dan manajer. Oke, sekarang kalau Ibu ini kira-kira posisi mana ini Bu Delik nih? Ayo. Kalau Ibu Tuti kira-kira di posisi mana Ibu Tuti? Ya manajer ya. Nah ini adalah tingkatan posisi kontrol yang kita harapkan Bapak Ibu. Di sana guru berbuat menghardik anak, menunjuk-nunjuk. Nah ini ternyata saya salah. Itu yang kita harus. Ternyata saya salah. Kamu ini ya. Nah ini maunya kita guru ini adalah sebagai manajer. Jangan sampai menghardik mereka. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan katanya. Semuanya pernah. Pernah? Oh ya, makanya ini adalah apa? Perubahan paradigma baru Bapak Ibu. Kemudian membuat orang merasa salah. Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan sampai ibu stres nih lah ya. Berulang-ulang saya menyampaikan menghimbau kamu, ternyata kamu kembali lagi, mengulangi lagi. Nah ini berkali-kali memberitahu sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu? Nah ini teman. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Nah jadi sini anak-anak guru cuma mengingatkan apa konsekuensinya ya menyatakan di tempel dengan aturannya. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini adalah posisi kontrol seorang manajer Bapak Ibu. Dia tidak langsung menunjuk-nunjuk, tidak mengeluh atau memantau atau juga bersikap sebagai teman. Seorang manajer bisa memberikan solusi kepada peserta didik bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Kemudian dampak pada murid ini karena penghukum dari Bapak Ibu ya, mereka akan trauma. Kemudian
bisa mengulangi kesalahannya Bapak Ibu, karena dia bisa berbohong, tidak jujur tadi. Kemudian merasa rendah diri Bapak Ibu. Nah nih. Kemudian dampaknya juga lemah, tidak mandiri, tergantung. Ini karena kita menganggap kita sebagai teman tadi Bapak Ibu. Nih, salah juga. Kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah ini, kalau teman ini nanti kalau kamu bisa saya kasih uang nih, atau nanti saya kasih permen, atau saya kasih nilai yang bagus. Ini seorang pemantau. Ya. Jadi kemudian kalau sebagai manajer ini dia mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya Bapak Ibu. Jadi ketika anak tadi datang terlambat atau tidak memakai atribut atau yang lainnya, maka posisi manajer ini perlu mengevaluasi dirinya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ini yang perlu Bapak Ibu ketahui dan kita sama-sama belajar. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Nah ini kita merasa berkuasa misalnya nih, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar Bapak Ibu. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga kebebasan nih. Manusia itu butuh kebebasan. Nah ini kita memahami kebutuhan dasar manusia. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini ingin bebas dia. Seperti Arman tuh mungkin dia ingin bebas juga, karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ini. Ya, nanti bisa kasih bantu nih. Ya ingin berkuasa Bu ya. Ya gitu ya. Kemudian kesenangan nih, dia mungkin senang melakukan hal-hal yang negatif ini, mungkin dia senang. Wow, karena dia merasa berkuasa tadi Bapak Ibu. Ya kalau akhirnya dia lakukan hal-hal yang negatif lah intinya gitu. Makanya kita perlu membimbing dia nih, bagaimana supaya dia kedepannya bisa melangkah ke disiplin yang lebih positif ke depannya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini artinya apabila kita sudah merasa kebutuhan dasar itu terpenuhi, jadi kita artinya kedepannya kita bisa melangkah ke disiplin yang lebih positif Bapak Ibu. Nah nih, mari kita salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Baik Bapak Ibu, silakan berdiri. Ayo diputar. Gambar lagi. Fokus ya, jangan berkedip. Gambar apa ini? Tepuk tangan dulu. Lanjut lagi. Jawabannya apa yo? Ayam. Baca. Ayo.
Tarik kesimpulan. Ada motivasi nih ekstrinsik dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Kemudian motivasi ekstrinsik kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu. Nah, ini. Kemudian motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan adalah jika pendidik dapat memahami tiga motivasi tersebut, maka pendidik atau guru dapat mengamati motivasi apa yang muncul dalam diri peserta didik. Jika motivasi yang muncul adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi yang muncul dari peserta didik adalah motivasi eksternal, Bapak Ibu. Dan sehingga pendidik atau guru dapat memunculkan motivasi internalnya. Jadi 5 posisi kontrol guru ada teman, penghukum, manajer, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Tadi yang sudah ada tabel tadi ya. Ini berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya peserta didik tidak menggunakan atribut saat upacara bendera. Nah, ini ya. Ini sering kita hadapi di setiap hari Senin, pasti ada saja yang namanya tertinggal atributnya. Topi, mungkin nanti sepatu yang ketukar, nah dan lain-lain. Yang pertama adalah hukuman. Patuhi aturan sekolah. Kalau berdiri berpisah dari barisan. Nah, ini seperti yang sudah ada, Bapak Ibu, berpisah dari, ya ini hukuman. Ini ada hukuman, Bapak Ibu. Ada hukuman. Ini jadi patuhi aturan sekolah. Kalau berdiri berpisah dari barisan. Ini karena anak tadi yang artinya tidak menggunakan atribut di saat upacara bendera. Nah, ini dalam bentuk hukuman. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus bilang? Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa dengan kamu. Nih, ya dengan kamu karena tidak tertib. Nah, ini akhirnya menangis nih namanya ya, anak. Dia merasa bersalah nih. Kemudian tadi teman, ayolah yang tertib, buatlah Pak Guru bangga kali ini. Tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini perilaku penerapan posisi kontrol guru. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini tadi memantau, ya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Bu, saya tahu, saya tidak disiplin. Nah, ini kan, ini adalah kita menggali, berkolaborasi dengan peserta didik, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau berulang nanti kita monitoring dulu, dimonitor lagi. Karena ini kalau perlu dimonitor lagi, Bapak Ibu, dievaluasi lagi bagaimana peserta didik ini bisa tidak mengulangi kembali apa yang mereka lakukan. Ini perlu kita monitoring. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira Bapak ini bantu saya bagi lagi. Nih.
Siapa yang bisa membacakan depan? Ayo. Bu Dewi. Mana Bu Dewi? Ayo Bu Dewi. Ya Bu Dewi. Dewi aja Pak, Dewi aja. Ya nggak usah berdiri nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa ya. Silakan. Oh iya. Kamu pilih sana. Mengapa keyakinan kelas yang harus dilakukan ya, karena keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa dengan kesepakatan bersama. Menurut saya supaya yang apa tadi, supaya temanya itu simpulannya menjadi budaya positif. Nah itu ya, supaya budaya positif. Jadi maksud Ibu Dewi artinya mengapa keyakinan kelas ya? Karena keyakinan kelas dibuat bersama murid gitu ya. Jadi sama murid dengan guru ya. Oke. Kemudian apa? Supaya adanya budaya positif. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Ya boleh. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau nilai-nilai kebajikannya apa ini Bapak Ibu? Nah, keamanan. Terus apa lagi Bu Rima mungkin apa? Apa? Bu Nopi, apa kira-kira Bu Nopi? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Disiplin yang lalu lintas. Supaya tidak panas. Supaya tidak panas. Jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu apa nih? Covid. Kesehatan, ya, keselamatan juga, ya. Jadi helm, kalau nilai kebajikannya adalah supaya menjaga keselamatan. Nah ini. Lanjut lagi. Ini adalah peraturan dan satunya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini selalu kembalikan buku tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas bertanggung jawab, ini adalah nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Bertanggung jawab. Nah, ini. Iya, oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah ini. Karena kalau peraturan ini Bu, ini guru saja Bu yang membuat, bukan melibatkan murid ya. Artinya tidak ada kesepakatan antara murid dan guru, tidak ada. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah ini menjaga kerukunan nih. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, menjaga diri dari narkoba. Kesehatan tadi ya kan, ini adalah nilai-nilai keyakinannya. Harus bergantian atau menunggu giliran. Nah ini nilai-nilai kebajikannya adalah bersabar menunggu antrian. Menggunakan masker, nah tadi menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain. Nah Bapak Ibu, mungkin nanti kita juga bisa membuat keyakinan kelas kita nih Bu, atau kesepakatan Bapak Ibu dengan kombel kita ini. Nah ya, kombel bagaimana
kita bisa mempunyai kesepakatan di dalam pelaksanaan kombel. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa menuliskan di sikotnya lagi ya. Pak Ilmi, tolong bagikan lagi Pak Ilmi. Ini nanti kita tempel di sini. Nanti baru kita simpulkan apa yang perlu kita sepakati ya. Mana? Oh ini Bu Ika. Nah, bismillah. Nah ini kita. Datang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Ya, gunakan waktu. Silakan tulis, nanti kita sama-sama kita sebutkan. Lanjut ya. Apa tadi? Ini Bapak Ibu kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi di sini anak-anak kita buat dulu peraturannya di kelas bagaimana. Misalnya ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat. Habis itu tidak boleh meninggalkan tiket menyapu misalnya, ya. Tidak boleh bawa buku yang tidak sesuai dengan jadwalnya, misalnya. Dilarang. Nah ini kalau bisa, kalau nilai apa kewajiban itu tidak ada yang kata negatif, tidak ada, tidak juga ada. Jangan sampai ada kata negatif Bapak Ibu. Iya, dilarang nggak boleh. Misalnya dilarang membawa HP. Nah ini tidak boleh. Nah ini. Ya. Pokoknya tidak ada kalimat yang negatif. Tidak dan dilarang tadi. Ya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Dan tadi kan tidak boleh, jadi di sama-sama kita bahas dan disepakati sama-sama di kelas tadi. Menyimpulkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tadi ini kemarin ya, anak-anak setelah kita membuat kayak berdiskusi membuat paper kelas, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, lalu sama-sama menyimpulkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ini kemarin dulu ada contoh juga yang sudah saya buat sini. Nah ini dengan nilai kebajikan Bapak Ibu, ramah dan sopan, serta peduli, kemudian bertanggung jawab, tepat waktu di kelas dan aktif di lapangan, saling menghargai, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Misalnya kayak saya olahraga, berarti setelah menggunakan alat itu diberikan ke tempatnya pulang. Kemudian menjaga kebersihan. Nah ini adalah pernyataan yang universal Bapak Ibu, maksudnya sini. Jadi yang umum artinya memang mudah dipahami oleh peserta didik. Ini satu tindakan kebaikan, merupakan satu perubahan. Nah, ini satu aja, ya. Ini kelas 6A kemarin. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif Bapak Ibu. Jangan ada yang negatif, tidak ada. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Anak-anak membuang sampah pada tempatnya, ternyata di kelasnya tidak ada pak sampah. Jangan juga mengembalikan sapu pada tempatnya, ternyata nggak ada lemari, ya. Jadi sesuaikan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Nah ini sedikit dan mudah diingat. Kemudian semua warga sekolah
atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ini tadi Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara pendidik dan peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Dan keyakinan kelas memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, nilai kepemilikan dan motivasi yang lebih tinggi. Keyakinan kelas melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan. Mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama dan termotivasi untuk mengikuti aturan yang mereka bantu ciptakan, Bapak Ibu. Kemudian fokus pada nilai-nilai yang positif tadi. Keyakinan kelas fokus pada nilai positif yang ditanamkan seperti rasa hormat, bertanggung jawab, bekerja sama, kemudian mendorong peserta didik untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut akan hukuman. Nah, ini hanya dia sadar sendiri bahwa aturan itu adalah dibuat mereka sendiri di kelas. Nah, berdasarkan kesepakatan Ibu. Nah, ya. Kemudian meningkatkan pemahaman internalisasi. Keyakinan kelas dibahas dan dipahami bersama sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik aturan tersebut, Bapak Ibu. Hal ini membantu internalisasi nilai-nilai positif yang akan dilaksanakan di kelasnya. Keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal, memotivasi perilaku intrinsik dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Untuk peraturan kelas sendiri biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ya, tadi yang bisa saya sampaikan tadi bahwa untuk peraturan kelas itu dibuat sendiri oleh guru, Bapak Ibu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di sini adakah yang sudah membuat peraturan kelas di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu? Sudah. Nah, aturan sudah ditempel di kelasnya. Ada ya? Oh ya ada. Ibu Ika sudah? Sudah. Kalau membuat keyakinan kelas? Sudah. Nah, oke. Konsep yang berikutnya adalah restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu Gosen 2024 ya, Bapak Ibu. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Kasem juga 96. Kemudian di sini saya simpulkan restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan nih, ya. Restitusi memperbaiki hubungan, jadi dia tidak merusak hubungan seperti hukuman tadi Bapak Ibu ya, konsekuensi. Nah, ini bisa merusak hukuman Bapak Ibu. Penghargaan, maaf, penghargaan tadi bisa merusak hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan Bapak Ibu. Nih, jadi kita tidak memaksa murid, tidak membuat murid merasa bersalah atau apa, jadi tidak. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nih, jadi oh iya, saya supaya tidak terlambat lagi, saya harus apa nih? Supaya saya tidak berdiri atau saya tidak melakukan hal lagi dengan tidak memakai atribut, saya harus bagaimana? Maka dia mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat Bapak Ibu? Pertama apa? Bertahan hidup. Yang kedua, mencari sayang. Ketiga, kekuasaan. Yang keempat,
kesenangan. Nah, ya, dan kebebasan. Nah, tadi, nah ini dari 5 tersebut mana yang mendasari mengapa anak didik itu melakukan hal-hal yang negatif tadi Bapak Ibu, ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Bapak Ibu. Nah ya, di karakter mereka digali. Kemudian restitusi ini adalah menguatkan. Juga restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu untuk memecahkan masalah. Lanjut. Ini ada langkah-langkah Bapak Ibu bagaimana restitusi itu dilaksanakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, jelas ya. Kemudian validasi kebutuhan. Ini kebutuhan apa yang mendasari mereka melakukan hal tersebut? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya anaknya itu, Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nih. Kemudian berikutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Nih, nilai-nilai apa yang telah disepakati Bapak Ibu. Nih. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam restitusi. Ini ya. Sebutkan identitas, validasi tindakan atau kebutuhan, menanyakan keyakinan kelas. Nah nih, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, jadi mereka kita gali ininya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi daripada permasalahan ini, Bapak Ibu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Ini lagi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya nih. Yang kedua tadi. Padahal kamu bisa lakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini ya Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nih Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita memang kelas yang ideal. Kamu mau nggak jadi orang yang seperti apa? Nih, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ya. Ini adalah contoh pertanyaannya. Nah, oleh Bapak Ibu kita simak ini dulu sebentar ya. Ini 2 menit nih ini. Kita simak baik-baik. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang Ya, nih Bapak Ibu, nih contohnya saya tadi ya. Waalaikumsalam. Teman, di sini. Kita ya. Gimana kabarnya? Sehat kan? Maaf, Bapak memanggil ke ruangan Bapak karena kami datang terlambat dari sekolah. Sehat Pak, maaf Pak, karena Zahran datangnya terlambat sekolah. Jangan Bapak mengerti, biarkan ada dan ada perbaikan kegiatan sehingga kamu lebih ke sekolah lalu lain. Mungkin banyak halangan gangguan sehingga mengajakkan terlambat ke sekolah. Semua pasti bisa juga masuk kegiatan dan pastinya bukan saja. Iya Kak Tuan, pasti punya alasan. Kenapa Jepang menggunakan terlambat? Nah, adakah solusi supaya tetap dapat mengurus adikmu dan tetap datang ke sekolah atau tidak bisa terlambat? Saya harus bisa memperbaiki dan harus memberi motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap dapat belajar. Kita membuat keyakinan bersama. Keyakinan apa yang sehingga tidak ketinggalan pembelajaran di kelas. Bapak percaya bahwa Jakwan bisa menjalankan dan mempraktikkan keyakinan Allah kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi, menurut Bapak, solusi buat Jakwan bagaimana supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu? Sehingga saya harus bisa membagi waktu tidur tepat waktu, sehingga saya tidak kesiangan untuk belajar adik saya. Baiklah,
itu yang akan Bapak lakukan. Bagaimana Pak Wan? Setuju? Setuju Pak. Terima kasih atas kesaksian Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Baik Pak Wan, silakan Bapak memulai kelas untuk melanjutkan belajar Pak Wan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Muhammad Zakwan dari SDN 1 Payung. Senang sekali setelah melakukan praktik segitiga restitusi bersama kelas sehingga saya bisa datang ke sekolah. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lagi Muhammad berbicara. Mau pantas saya semalam lihat panas ya. Bahasa lo bahasa. Tahu nggak alasan kenapa kok dipanggil rokok ke kantor? Jadi Bapak menyebarkan laporan dan Bapak langsung ke kelas atau melakukan pembelian teman kalian yang bernama Ataya sampai bukunya sobek. Kamu bilang begitu? Iya Pak. Sambil Saya lagi merobek buku Ataya. begitu kejadiannya Ataya. Iya Pak, saya dan teman-teman Ataya, kamu berhak seperti itu. Kamu berhak marah karena buku kamu sobek akibat Pak L dan teman-temannya. Pak L, kamu juga tidak perlu khawatir. Bapak yakin kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, Pak L, Dijan, Bima, kalian adalah teman di kelas kalian. Kalian menjadi teman, kita adalah keluarga. Kalian ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, Pak L, Dijan, Bima, kalian adalah teman di kelas kalian ya. Kalian menjadi teman, kita adalah keluarga. Kalian ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Apa hasilnya? saling menyayangi teman Pak. Apalagi Bima? Jadi bagaimana cara kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kalian lakukan oleh saya? Saya mengganti buku Ataya yang sobek Pak. Ataya, Pak L, Bima, dan Dijan bersedia mengganti buku yang telah sobek tadi ya. Bagaimana kamu Ataya? Apakah kamu bersedia menerimanya? Iya, dan Ataya sudah menerima ganti rugi berupa buku yang sudah kalian berikan tadi ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian karena telah merobek bukunya Ataya. Sekarang biar tidak ada kesalahan lagi di kemudian hari, kalian bersalaman dulu ya. Selamat. Selamat. Berarti jangan ada yang mengganggu temannya dan tidak ada lagi pembelian lagi ya. Oke, sekarang kita suruh mantap. Maka di atas. Ya. Perkenalkan, nama saya Ataya, Bima, Dizan, Rael. Kami dari kelas 5B, SDS 1 Payung, Kota Banjarbaru. Setelah mempraktikkan segitiga restitusi ini, kami sangat senang karena Bapak Sudarwoto mau mendengarkan alasan kami melanggar keyakinan kelas, sehingga kami memperbaiki
memperbaiki kesalahan saya dengan tidak melakukan bully lagi terhadap teman di kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tuh figuran aja, kalau Bupati lah. Bapak Ibu. Siap gitu. Mari kita lihat kasus ini Bapak Ibu. Mari sama-sama kita menyimak Bapak Ibu. Guru matematika dan wali kelas 8 ya. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap anak seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak ke sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menganggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak menghormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nih, Bapak Ibu. Dalam kasus tersebut, di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Menurut Ibu Santi, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan penganggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi tersebut yang telah diusulkan mereka dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni? Kira-kira posisi apa yang diambil Bu Eni tadi, Bapak Ibu? Ini ada kalimat ini Bu, ada kalimat ayolah, tugasnya dikerjakan. Apa? Teman nggih, teman ya. Nah, nih. Ibu ini Bu, Ibu Santi sakit dan Ibu Eni yang menggantikan. Nih, ayolah ya. Nah, berdasarkan kasus yang dipaparkan di sini, yang langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Tampak pada pertanyaan Ibu Santi. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bisa melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya menyatakan akan meminta maaf. Nih, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh. Nah ini ya. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah ini adalah keyakinan kelas yang disepakati. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman-teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nih, jadi di sini apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menstabilkan identitas, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi? Nah ini untuk menstabilkan identitas mereka tadi sana, maka tampak pada kalimat ini ya, memvalidasi tindakan yang salah. Mereka memilih tema diskusi penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, penerapannya di kehidupan sehari-hari. Menanyakan keyakinan kelas, mereka akan diberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah diberitahu kepada sekolah Pak Hasan
Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah sini jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Eni, Ibu Santi? Saya akan setuju dan mendukung langkah-langkah yang diambil Ibu Santi karena Ibu Santi telah menyadarkan Vivi dan Natali, menyadari kesalahannya, kemudian berinisiatif untuk memperbaiki kesalahannya dengan menerapkan keyakinan kelas terutama sikap saling menghormati. Nah ini Bapak Ibu, Ibu Ani, Ibu Eni berperan sebagai teman, oke? Nah ini kasus lagi Sabrina. Nah. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama adalah posisi kontrol pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Tujuan akhir dari lima konsep posisi kontrol adalah agar guru bisa bersikap sebagai manajer dalam menumbuhkan disiplin positif serta didik di mana mereka menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengelola perilaku mereka sendiri dalam praktiknya. Guru mungkin akan mengambil beberapa posisi berbeda tergantung pada situasi, tetapi yang paling diinginkan adalah mencapai posisi kontrol yang ideal, yakni sebagai manajer untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Yang kedua, hukuman dan penghargaan justru berdampak negatif pada siswa. Nah ini ya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, jadi motivasi intrinsik ini lebih baik daripada eksternal ini ya, yang dari orang lain motivasinya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Kemudian yang ketiga, mendisiplinkan anak dengan cara menciptakan kesadaran diri anak sehingga mampu menciptakan karakter peserta didik serta dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang menurut saya sangat penting untuk ditanamkan pada peserta didik di kelas maupun di sekolah saat ini adalah tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, dan empati. Sebab nilai-nilai ini tidak hanya membantu pembentukan antar mereka, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal dan membangun lingkungan belajar yang harmonis. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama untuk menciptakan kesadaran diri siswa. Keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal, motivasi, perilaku intrinsik, dan menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan berdaya tahan. Untuk peraturan kelas sendiri biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Dan kelima, ini ada posisi kontrol guru, menghukum penghukum sebagai teman, pembuat bersalah, pemantau, dan manajer. Kemudian langkah-langkah restitusi itu untuk menangani sebuah masalah adalah ada 3: menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah demikian yang saya paparkan Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari Pak Woko. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau didiskusikan. Satu. Boleh satu pertanyaan mungkin? Ada yang ditanyakan Bu itu? Bu Nur atau? Beranya Ibu Nur. Pak Ilmi? Bu Nur. Bu Nur yang salah. Oke, terima kasih waktunya. Pertanyaan saya Pak Woko, ketika kita sudah melihat ini tadi ya, terus kedepannya untuk menangani di lapangan seperti saat upacara, terus saat anak-anak ada yang membaca Jumat Takwa itu kan
situ anak-anak sering melanggar tuh Bu, yang tidak pakai sendal itu, terus yang upacara juga tidak memakai atribut lengkap itu. Nah itu kita konsekuensinya kayaknya gimana Bu? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke sini. Bagaimana konsekuensinya jika anak tersebut masih mengulang kesalahannya dengan terlambat mengikuti kegiatan upacara? Tentunya Bapak Ibu, kita harus memiliki kesepakatan dulu di kelas Bapak Ibu. Di kelas dulu yang jelas, kita di kelas memiliki keyakinan kelas. Nah, di sana nanti kita tekankan Bapak Ibu untuk penerapannya di lapangan. Mereka di seperti mengikuti upacara dan mengikuti bertakwa. Dan harapannya nanti kita bisa, kalau mereka mengulang lagi, nanti kita monitoring Bu. Mungkin dalam jangka berapa kali, 1 bulan mungkin Bu ya, atau 2 bulan Bu ya, bisa nanti kita kita evaluasi lagi. Jadi apakah nanti bisa mereka bisa menyelesaikan masalah mereka karena mereka terlambat nih. Jadi juga kita bisa mengambil langkah-langkah ini tadi resolusi. Kemudian yang untuk yang terlambat Ibu, karena kita sudah memahami ini ya, mungkin saya rasa ini cukup kita menjadikan ini segitiga restitusi. Mungkin beberapa dari mereka mungkin nanti ya kita makanya kita pantau kita jangan kita bedakan lah, biar samakan saja di sana, tapi mungkin nanti di belakang. Dan ini memang ini Bu, sebenarnya ini pemahaman baru buat ulun, dan mudah-mudahan juga kalian bisa menerapkan. Nanti kita bisa berkolaborasi bagaimana nanti menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan ini Bapak Ibu restitusi. Mungkin bagaimana Bu? Udah jelas. Oke, terima kasih. Kolaborasi intinya. Iya. Oke. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, masih bertahan sampai akhir. Salah hilaf saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.